Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak grade 4. Kali ini untuk mata pelajaran matematika kita akan mulai pada bab baru yaitu bab bangun datar. Tapi sebelum kita mengenal bangun datar lebih jelasnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu segi banyak. Segi banyak itu nanti ada segi banyak beraturan dan juga tidak beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan Miss Arista berikut ini. Sebuah bangun datar terbentuk karena adanya kurva. Kurva merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar dengan membentuk bentuk tertentu. Nah, kurva dibedakan menjadi 3, yaitu kurva terbuka, kurva tertutup sederhana, dan kurva tertutup tidak sederhana. Kurva terbuka yaitu garis yang ujung-ujungnya tidak bertemu atau tidak menutup. Kurva tertutup sederhana yaitu garis yang ujung-ujungnya saling bertemu atau menutup. Sedangkan kurva tertutup tidak sederhana yaitu garis yang saling berpotongan. Nah, untuk lebih jelasnya membedakan kurva tertutup kurva terbuka, maka coba cek gambar yang akan Miss sampaikan berikut ini. Oke, berikut Miss sajikan gambar bangun yang membentuk sebuah kurva. Nah, anak-anak, di sini nanti akan bersama-sama kita lihat gambar-gambar dari masing gambar ini membentuk kurva apa. Sebelumnya ini ada di buku paket Yudhistira yang jelajah matematika, ada di halaman 93. Kalian bisa buka halaman 93. Ini sama tapi Miss akan terangkan lebih detailnya. Nah, untuk gambarnya ini kita sudah tampilkan ada berapa ini? A, B, C, D, ada 8 gambar. Nah, di sini kita akan mengidentifikasinya berdasarkan kurvanya, kurva terbuka atau tertutup. Kalau kurva terbuka tadi kan berarti apa, anakku? Garis yang ujung-ujungnya itu tidak bertemu atau tidak menutup. Jadi, untuk kurva terbuka itu yang garis ujung-ujungnya terbuka atau tidak saling bertemu, itu yang mana? Berarti adalah yang A, B, dan E. Sedangkan untuk kurva tertutup sederhana, itu kurva tertutup sederhana tadi yang ujung-ujungnya adalah saling bertemu atau saling menutup, tetapi tidak saling berpotongan. Sehingga untuk kurva tertutup sederhana itu ada di gambar D, kemudian F, dan H. Oke? Paham ya anak-anakku? Nah, yang terakhir untuk kurva tertutup tidak sederhana, tadi pengertiannya bahwa kurva tertutup tidak sederhana itu adalah garis yang saling berpotongan. Nah, di sini gambar yang saling berpotongan adalah gambar C dan G. Jadi saling melintang mengenai salah satu dari garisnya, ya, saling melintang, sehingga untuk yang kurva tertutup tidak sederhana adalah pada gambar C dan G. Setelah kita mengetahui tentang kurva, macam-macam kurva tadi sebagai pengantarnya, kali ini kita akan lanjut ke pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh isinya dibatasi oleh garis lurus yang memiliki banyak segi dan sudut, paling sedikit yaitu mempunyai 3 sisi. Jadi, segi banyak itu bangun tertutup yang paling sedikit dia mempunyai 3 sisi yang sama panjangnya dan sudutnya juga sama dengan banyaknya sisinya. Oke, paham ya anak-anakku? Jadi segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus yang memiliki banyak segi dan sudut paling sedikit yaitu mempunyai 3 sisi.
Segi banyak itu dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sekarang kita akan mulai mengidentifikasi ciri-ciri segi banyak yang beraturan ya anak-anakku. Ciri-ciri segi banyak beraturan yang pertama, memiliki panjang sisi-sisi yang sama panjangnya. Jadi panjang-panjang sisinya semuanya sama. Yang kedua, ukuran sudut-sudutnya sama besarnya. Jadi sudutnya, masing-masing sudutnya itu memiliki nilai yang sama. Yang ketiga, kebanyakan bentuk-bentuknya itu harus cembung, memiliki bentuk cembung. Nah, ini anak-anakku contoh segi banyak yang beraturan. Di sini ada segitiga sama sisi, ada persegi, ada segi 5 yang beraturan, kemudian segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan juga bintang. Nah, dari contoh segi banyak yang beraturan ini, masing-masing sisinya itu memiliki panjang yang sama dan sudutnya memiliki besaran yang sama juga. Nah, untuk yang lebih lanjutnya tentang contoh-contoh segi banyak beraturan akan Miss jelaskan pada berikutnya ini. Coba disimak bersama-sama ya. Di sini sudah ada contoh segi banyak. Ada nama latinnya ya, ada heksagon, peptagon, oktagon, nonagon, dekagon, segitiga sama sisi, bujur sangkar, pentagon. Nah, ini apa sih nama-nama ini? Kalian pastinya belum familiar ya, belum begitu mengenal. Nah, ini ada di buku paket halaman 96. Itu ada nama-nama atau istilah-istilah pada bangun datar yang memiliki ciri segi banyak yang beraturan. Nah, di sini ada segitiga sama sisi. Jadi, ketiga sisinya itu sama besar dan sudutnya memiliki 3 sudut yang sama besar. Kemudian bujur sangkar atau segi 4. Bujur sangkar itu bisa juga dikatakan sebagai segi 4. Nah, di sini segi 4 ini memiliki sudutnya 4 sudut yang sama besar dan juga memiliki 4 sisi yang sama panjangnya. Oke. Kemudian ada pentagon. Pentagon itu adalah yang mana anakku pentagon? Pentagon yang gambar kuning ya. Pentagon itu adalah segi 5. Tentunya memiliki 5 panjang sisi yang sama besarnya dan juga 5 sudut yang sama besar. Kemudian ada heksagon. Heksagon itu yang gambar merah, yaitu segi 6, memiliki 6 sudut yang sama besarnya dan juga 6 sisi yang sama panjangnya. Kemudian ada heptagon. Heptagon itu ada yang gambar warna hijau, itu adalah segi 7 beraturan. Segi 7 beraturan berarti memiliki 7 sisi atau 7 sudut yang sama besarnya juga, semuanya memiliki besaran yang sama ya anak-anakku. Kemudian ada oktagon. Oktagon yang gambar kuning. Ini adalah segi 8 beraturan. Tentunya memiliki 8 panjang sisi yang sama panjangnya dan juga 8 sudut yang besarnya sama. Kemudian ada nonagon. Nonagon ini adalah segi 9, ada pada gambar warna ungu ya anak-anakku. Ini tentunya memiliki 9 sudut yang sama besarnya dan juga 9 sisi yang sama panjang. Kemudian yang terakhir adalah dekagon. Dekagon ini memiliki atau nama lainnya adalah segi 10 ya, segi 10. Segi 10 ini memiliki 10 sisi yang sama panjang dan juga 10 sudut yang besarnya sama. Nah, ini adalah sifat-sifat atau ciri khusus yang dimiliki oleh bangun datar yang memiliki segi banyak beraturan. Ya, anak-anakku bisa cermati dulu penjelasan dari Miss ini. Oke.
Nah, setelah anak-anakku mengetahui ciri-ciri dan contoh dari segi banyak beraturan, kita akan menuju ke ciri-ciri segi banyak yang tidak beraturan serta contohnya. Di sini, ciri-ciri segi banyak tidak beraturan yang pertama, sisi-sisinya tidak sama panjang. Jadi, pada segi banyak yang tidak beraturan ini, panjang sisinya masing-masing berbeda panjangnya ya, tidak sama. Jika yang beraturan tadi panjang semuanya sama, nah untuk yang segi banyak tidak beraturan ini panjang sisinya tidak sama. Yang kedua, ukuran sudut-sudutnya tidak sama. Besar sudutnya masing-masing berbeda, tidak memiliki ukuran sudut yang sama. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuknya harus bias, cembung, dan cekung. Nah, ini anak-anakku contoh segi banyak tidak beraturan. Ada segitiga sama kaki, ada jajar genjang, ada segitiga siku-siku, ada persegi panjang, ada trapesium, dan juga ada tanda panah. Nah, anak-anak semisal masih sambil belajar dengan buku pendamping, ini yang ada di halaman 99 jelajah matematika itu, segi banyak tidak beraturan itu juga ada pentagon, heksagon, dan juga heptagon. Tetapi panjang masing-masing sisinya itu tidak sama, berbeda. Ada yang ukurannya misalkan sisinya 4, kemudian sisi yang lainnya ada panjangnya 6 cm, yang satu 4 cm. Jadi masing-masing panjang sisinya itu berbeda. Kalau yang beraturan itu sama, tetapi yang tidak beraturan maka panjang sisinya berbeda. Tentunya untuk yang contoh segi banyak tidak beraturan ini, panjang sudutnya juga berbeda. Anak-anak bisa mencermati ini segitiga sama kaki. Masing-masing sudutnya berbeda, kemudian panjang sisinya juga tentunya dilihat dari gambarnya itu juga panjangnya berbeda. Begitu juga untuk jajar genjang, segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium, dan tanda panah ini merupakan juga contoh segi banyak yang tidak beraturan karena dari masing-masing bangun datar tersebut panjang sisi dan juga sudutnya memiliki nilai yang berbeda atau tidak sama. Nah, ini anak-anakku penjelasan tentang segi banyak beraturan dan juga segi banyak tidak beraturan. Nah, oke anak-anakku, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak grade 4 mengamati video yang telah Miss Arista paparkan atau jelaskan ini, kemudian bisa kalian tulis hal-hal penting apa saja yang ada pada video pembelajaran ini yang sudah Miss sampaikan. Nah, ini dicatat di buku catatan kalian dengan tulisan yang rapi dan juga runtut agar mudah terbaca oleh kalian saat belajar. Oke, nah untuk evaluasi atau untuk latihan mingguannya akan Miss bagikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini anak-anakku cukup mengamati video pembelajaran yang telah Miss sampaikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan belajar menentukan atau mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar segi banyak yang beraturan atau yang tidak beraturan ini. Oke? Mungkin ini yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anakku. Belajarnya jangan putus asa karena pandemi ini masih ada di sekitar kita, sehingga kita harus tetap semangat, jangan kendor, agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai ke depannya. Dan harapannya agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah, tentunya bersama teman-teman dan Miss Arista serta Miss Lucky. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.